Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari yang kalian tunggu-tunggu kawan, untuk melihat siapa sih juaranya Norway Chess 2022 ini. Pasti kalian sudah bisa menebak siapa juaranya melihat komposisi klasmen di babak ke-8 kemarin. Ya, pasti kalian sudah bisa menebak juaranya adalah si King Magnus atau Magnus Carlsen. Menang untuk kelima kalinya kawan di event Norway Chess yang ada di Norwegia ini. Ini menjadi kelima kalinya dia menjadi juara dan 4 kali secara berturut-turut memenangkan edisi terakhir kawan, atau di 4 edisi terakhir ini. Kalian bisa melihat di situ Magnus Carlsen mendapatkan 16,5 poin, selisih 1 poin atas Shahryar Mamedyarov. Di tempat ketiga ada Vishy Anand, cukup bagus kawan, walaupun termasuk pemain veteran atau ya termasuk pemain sepuh, tapi tidak kalah dengan pemain muda lainnya. Berada di posisi ketiga Vishy Anand, dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri. Dan hasil partai-partai yang terjadi di babak terakhir babak 9 kawan, semua partai berakhir remis dalam permainan klasikal, sehingga pemain harus melanjutkan ke permainan Armageddon di babak ke-9. Mamedyarov versus Rajabov dalam permainan Armageddon berakhir remis, tapi karena Rajabov pegang hitam, maka 1,5 poin didapatkan oleh Rajabov. Mamedyarov hanya mendapatkan 1 poin. Vishy Anand menang atas Ariantari di game Armageddon, begitu juga dengan MVL menang atas Anish Giri. Sedangkan Carlsen dan Topalov ini kawan, mereka di game klasikal remis, di permainan Armageddon juga remis. Karena kebetulan Carlsen yang pegang hitam, jadi 1,5 poin didapatkan oleh Carlsen. Wang Hao juga begitu kawan, kalah oleh Wesley So di permainan Armageddon. Dan untuk game yang akan kita otak-atik ini, saya tidak ambil dari turnamen ini. Saya pikir game-gamenya tidak cukup menarik untuk kita ulas. Saya akan coba bergeser ke turnamen lain kawan, yaitu turnamen Praha International Chess Festival yang sudah memasuki hari ketiga. Sedikit terlambat sebetulnya untuk mengulas turnamen ini, tapi ya kebetulan berbarengan dengan Norway Chess kawan, jadi harap maklum. Saya tunggu memang Norway Chess habis dulu, baru kita akan mengulas permainan-permainan di Praha International Chess Festival. Turnamen Praha International Chess Festival ini kawan ada 4 turnamen, yaitu turnamen Open, turnamen Master, Challengers, dan Futures. Kalau Open ini terbuka kawan, menggunakan sistem Swiss 9 babak, sedangkan Master ini para pemainnya ada di rating sekitar 2700. Dan di situ terlihat ada Vidit yang paling tinggi mempunyai elo 2723, Sam Saklan, terus di situ ada Parham dari Iran, ada Li Kuang-lim, dan di sini Ali Hopon asal Spanyol, di sini Hari Krishna asal India, juga Anton atau David Anton, dan pemain tuan rumah David Navara, kemudian ada pemain Salim Saleh asal Uni Emirat Arab. Saya sempat mengira bahwa Salim Saleh ini adalah pemain Mesir kawan, ternyata Uni Emirat Arab. Dan pemain tuan rumah lainnya yaitu Van Nguyen, mungkin kelahiran Vietnam kawan, tapi berkebangsaan atau ya sekarang berdomisili di Ceko. Sedangkan untuk turnamen yang Challengers ini kawan, pemainnya sebagai berikut. Inilah para pemain Challengers, ada Hans Niemann asal Amerika Serikat, Vincent Kemmer, di sini ada Abdul Sattorov kawan, ada pemain India, Shashi Kiran, dan pemain Belanda, dan yang lain-lain. Dan untuk game yang saya ambil untuk kita ulas ini, saya ambil dari kelas Master kawan, kelas tertinggi di Praha International Chess Festival ini di babak ketiga, yaitu antara Li Kuang-lim versus David Navara. David Navara ini merupakan pemain tuan rumah asal Ceko kawan, yang kalau nggak salah bulan lalu menjuarai kejuaraan nasional Ceko yang untuk ke-10 kalinya kawan. Pemain cukup kuat di masa mudanya kawan. Dan langsung saja kita ke langkah pertama, dan ini merupakan game pada babak ketiga. Besoklah kawan saya akan, atau nanti sore lah akan saya coba untuk mengupdate hasil-hasil di turnamen ini sampai babak ketiga. Untuk sementara langsung saja kita nikmati permainan dari kedua pemain. Li Kuang-lim pegang putih mengawali dengan pembukaan ready opening kuda F3, dibalas dengan pion D5, pion D4, permainan Queen's Pawn game, dan dilanjut dengan kuda F6. Variasi simetrikal, pion C4 sekarang menantang apakah ingin berlanjut dengan permainan Queen's Pawn game, mungkin dengan pion C5 ataupun melanjutkan dengan ya pion E6 ini kawan.
yang dilanjutkan atau dipilih oleh David Navara memilih dengan Queen's Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Selanjutnya kuda C3 lanjut Lee Kwang Lim dan gajah B4. Apa nama variasi ini kawan? Ini bukan Nimso Indian Defense lagi, karena sudah memainkan pion D5-nya. Ini adalah Ragozin Defense yang biasa bisa bertransposisi ke bentuk Vienna kawan. Dan di sini langkah utama bagi putih untuk melanjutkan langkah adalah gajah G5 mengepin kuda agar kuda ini tidak lompat ke peta. Ini memberikan pressure bagi kuda C3 atau bisa melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D5 terlebih dahulu, pion E3 pilihan nomor 3, atau menteri langsung keluar melakukan skak memberikan ancaman bagi gajah. Ini merupakan pilihan nomor 4 kawan. Lee Kwang Lim memilih pilihan nomor 4 dengan menteri keluar ke peta A4 skak. Langkah ini dipilih bertujuan mengancam gajah tentunya dan memaksa kuda keluar ke peta C6 untuk membackup gajah sehingga hitam tidak mempunyai kesempatan lagi memainkan pion C-nya untuk didorong maju kawan. Kuda C6 lanjut David Navara dan selanjutnya pion E3 segera membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah. Apakah ke D3, menteri nanti mundur lagi ke peta C2, bisa jadi. Rokade oleh David Navara, rokade pendek, menteri mundur ke peta C2 untuk membackup kuda jika terjadi pertukaran, pionnya tidak rusak bertumpuk. Beteng E8, selanjutnya di sini gajah berkembang memilih ke peta E2 kawan. Maksud saya gajah gelap yang ke peta D2, bukan gajah terang. Gajah ditarik mundur ke F8, selanjutnya pion A3 mengontrol peta ini agar kuda tidak mengancam menteri ataupun gajah tidak kembali ke peta B4. Di sini pion E5 dimainkan untuk mungkin didorong kembali nanti untuk mendapatkan ruang di sini kawan, sehingga hitam mendapatkan penguasaan ruang dengan pionnya dan menjaga lajur pusat di tertutup bisa jadi, tapi didahului oleh Lee Kwang Lim dengan pertukaran ingin membuka permainan di peta pusat. Pion D pukul pion E5 dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh kuda. Dan Lee Kwang Lim melanjutkan pertukaran kembali. Kali ini kuda pukul kuda E5. Bukan kuda C pukul kuda D5 kawan. Karena kenapa? Ini akan memberikan keuntungan bagi hitam untuk melanjutkan pertukaran sehingga bangunan pion putih di sayap raja akan rusak seperti ini. Barulah menteri bisa ambil kuda D5. Oleh karena itu didahului terlebih dahulu oleh Lee Kwang Lim kuda F pukul kuda E5 dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya di sini pion E4. Gajah lebih dulu berkembang ke peta D3 merupakan versi engine yang lebih bagus, tapi pion E3 maksud saya pion E4 dimainkan oleh Lee Kwang Lim dan di sini melanjutkan pertukaran kuda oleh David Navara. Dipukul balik oleh gajah, ancam beteng, beteng mundur lagi ke peta E8. Barulah sekarang gajah D3 memposisikan satu diagonal dengan menteri. Pion siap didorong maju untuk membuka diagonal, ancam pion H7 nanti diikuti mungkin pion-pion sayap raja kawan siap didorong dan memungkinkan juga untuk rokade panjang dan discover attack juga nanti dipersiapkan oleh putih bisa jadi. Gajah hitam atau gajah petak gelap naik lagi ke peta D6 dan di sini putih atau Lee Kwang Lim tidak memutuskan rokade pendek tapi milih rokade panjang, memposisikan betengnya langsung berada di lajur D kawan. Pion siap didorong, ancam gajah dan gajah siap pukul pion H7 dengan discover attack terhadap menteri hitam nanti dengan betengnya kawan. Itulah serangan X-ray yang dipersiapkan yang butuh 2-3 tempo untuk memberikan pressure bagi menteri. Menteri keluar terlebih dahulu untuk menghindari ancaman itu dengan tempo skak. Raja bergeser ke B1, selanjutnya gajah ke E5 menantang pertukaran juga memblokade laju pion kawan. Di sini tidak bisa kalian langsung memainkan pion F4 ya, simple disikat oleh perwira hitam, pion H4 dimainkan. Menteri mundur ke peta F6 dan didahului pertukaran oleh Lee Kwang Lim, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya menteri mundur ke C1. Apakah mengosongkan peta bagi gajah atau mendukung pionnya nanti di peta F4 dan gajah ke E6. Pion F4 sekarang menteri bergeser ke sayap menteri ke peta A5 dan gajah mundur ke peta C2. Kalau sekarang memainkan pion F5 ancam gajah, gajah ini akan bergerak ke peta ini kawan, mengancam beteng yang ada di lajur D dan mungkin gajah akan ditarik mundur, terjadi pertukaran dan seterusnya. Hitam juga siap menggeser beteng A ke lajur pusat.
Oleh karena itu, Lee Kwang Lim memainkan gajahnya ke C2 untuk menjaga peta B3 dari potensi gajah hitam ini, juga segera membuka lajur D-nya. Menteri bergeser ke B5 dan di sini menteri ke peta E3 kawan. Selanjutnya beteng A ke D8 menantang pertukaran, tantangan ditolak, menteri G3 lanjut Lee Kwang Lim langsung kawan memberikan pressure, ancaman di arah raja di lajur G, dan pion F5 dimainkan menantang pertukaran, dipukul balik dan menantang pertukaran gajah nanti ujung-ujungnya. Ditolak oleh Lee Kwang Lim kawan, dia memilih menteri ke peta G5. Saran dari Stockfish adalah pion H5 kawan. Tapi menteri ke peta G5 ini cukup kuat kawan, mengepin pion, dan jika pion pukul pion tentu menteri akan tewas. Juga persiapan mendukung pionnya untuk pertukaran di sini untuk mengusir gajah kawan. Juga posisi menteri ini coba lihat dengan dukungan beteng yang ada di D1 siap mengeliminasi beteng hitam. Antisipasi dari David Navara adalah bermain dengan pion H6 ancam menteri. Engine menyarankan bertukar beteng terlebih dahulu kawan. Setelah dipukul balik barulah pion H6 bisa dimainkan. Tapi di sini tadi David Navara terburu-buru untuk mengusir menteri dengan pion H6. Apa yang kalian lakukan saat mendapatkan ancaman seperti ini terhadap menteri kalian? Lee Kwang Lim berani bertukar menteri pukul atau ambil beteng hitam, menukarkan menterinya dengan 2 beteng hitam yang merupakan pilihan terbaik versi engine juga kawan. Raja naik ke peta F7, selanjutnya pion E pukul pion F5, raja bergeser ke A1 pilihan engine, tapi di sini terjadi pertukaran pion, dipukul balik oleh gajah menantang pertukaran. Gajah terang ditolak, Lee Kwang Lim memilih menggeser betengnya ke C1, membackup gajah ataupun persiapan bertukar nanti sehingga mendapatkan pion yang ada di peta C7. Pion didorong terlebih dahulu ke C6, pion G3, lanjut Lee Kwang Lim dan gajah mundur ke peta E6. Memilih pion A5 terlebih dahulu menurut Stockfish merupakan pilihan yang lebih kuat daripada gajah ke peta E6 ini yang dipilih oleh David Navara. Apakah untuk dukungan menteri di diagonal ini? Bisa jadi. Beteng E1 lanjut Lee Kwang Lim dan menteri bergerak ke peta A5. Double attack terhadap beteng kawan, dan di sini beteng turun ke peta D1, menteri bergerak ke peta C5. Tapi langkah ini langkah kesalahan kawan, langkah yang kurang kuat. Langkah yang kuat adalah gajah ini kembali ke F5. Di sini tadi menteri ke peta C5 dibalas dengan beteng naik ke peta E5. Mempunyai kesempatan sekarang beteng ini naik kawan dan siap di double di lajur E. Dengan tempo ancam menteri dan menteri ke F2. Ingin hancurkan pion-pion putih di sayap raja ini mungkin kawan. Di sini beteng D bergeser ke E1. Pion H5 merupakan pilihan dari Stockfish kawan, tapi Lee Kwang Lim ingin mengancam gajah. Gajah ke peta G4, bukan pilihan terbaik. Tadi pada posisi ini gajah ini melakukan skak di peta A2 untuk menantang pertukaran perwira kawan di sini. Di sini gajah bergerak ke peta G4, pilihan dari David Navara, dan beteng 1 naik ke peta E3 menjaga pion. Di sini menteri ke F1 skak dan langkah beteng E1 memblokade skak merupakan pilihan terbaik kawan. Tapi di sini raja ke A2 pilihan Lee Kwang Lim. Menteri hitam tidak akan berani melakukan skak di sini kawan karena di sini ada gajah berada satu diagonal dengan raja hitam, nanti menterinya bisa tewas. Sementara itu raja bergerak ke F6 terlebih dahulu dan pion F5 memutus akses gajah, mengontrol peta terang. Beteng siap melakukan ancaman skak di sini. Gajah ke F3 dan beteng E6 skak. Raja mundur ke F7, langkah paksaan karena peta-peta ini sudah dikontrol oleh para pion putih kawan, dan beteng melakukan skak lagi di sini. Jika naik maka ancaman skak mat di sini kawan. Raja mundur ke peta F8, beteng kembali skak di sini. Raja naik lagi ke F7 dan beteng ini naik ke peta E7 skak. Memaksa raja ke peta F6, langkah paksaan satu-satunya peta kawan, dan di sini beteng mundur lagi ke peta E1 ancam menteri. Menteri ke peta C4 ditutup oleh gajah di B3. Menteri bergeser ke C5 dan selanjutnya di sini beteng ini turun ke peta E6 skak lagi. Jika kembali ke peta terang ke peta F7 maka discover attack ancaman berikutnya. Raja ambil pion yang ada di peta F5. Sekarang beteng bergerak ke F1. Tidak lagi salah satu beteng ini turun kawan melakukan skak, ya dihantam saja oleh menteri hitam.
Beteng E bergeser ke F1 mengepin gajah. Di langkah berikutnya gajah ini siap tewas kawan. Dan di sini raja bergerak ke petak G4. Dan selanjutnya beteng G6 skak. Raja naik ke H5, beteng ambil pion G7. Dan coba lihat kawan, posisi raja hitam ini sudah terjebak, sudah tidak bisa melangkah ke mana-mana lagi. Ancaman berikutnya yang paling terlihat adalah gajah melakukan eksekusi skakmat di sini kawan. Kira-kira langkah terbaik apa untuk menghindari ancaman skakmat ini? Harusnya pada posisi seperti ini kawan, sebagai Grandmaster atau Super Grandmaster sekelas David Navara ini harusnya menyerah. Tapi dia belum mau menyerah kawan. Kalau merujuk pada rekomendasi engine, menteri ini bergerak ke peta F8 kawan. Tapi tentu saja tetap saja gajah melakukan skak di sini. Ya, dengan cara inilah skakmat akan bisa dihindari. Selanjutnya gajah siap melakukan skak di sini. Ya, raja mundur saja ke B1. Gajah pukul beteng, dipukul balik oleh beteng putih. Putih masih tetap menang dengan keunggulan beteng kawan. Tapi pada posisi ini ancaman skakmat dari gajah di peta F7 ini diantisipasi dengan gajah bergerak ke peta D5. Tapi juga memberikan jalan bagi beteng satunya untuk melangkah ke peta F5 ini kawan. Skakmat. Di posisi ini David Navara kena skakmat dengan pola skakmat E-Paulet Mate. E-Paulet Mate kawan, nama pola skakmatnya ini, yaitu eksekusi skakmat dengan posisi raja hitam terjebak di, biasanya ada dua beteng di sini kawan, ataupun salah satu perwira di sini yang sudah tidak bisa membackup peta ini lagi. Ya, di sini ada beteng atau menteri dan dieksekusi di sini oleh beteng. Dengan menteri juga bisa kawan. Itulah pola skakmat E-Paulet. Oke, itulah kawan permainan dari Super Grandmaster Lee Kwang Lim asal Vietnam mengalahkan juara nasional Ceko David Navara. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Dan beberapa hari ke depan, mungkin sampai 3-7 hari lagi kawan, kita akan tetap mengulas permainan dari Praha Chess Festival ini. Nanti malam chess.com juga melanjutkan minggu ke-18-nya kawan, dari Rapid Chess Championship dengan sistem Swissnya atau babak penyisian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.